Halo semuanya, balik lagi di Twitter Space-nya Growth Space. Jadi hari ini kita mau bahas tentang agent asuransi sama Felika. Kita mau coba obrolin sebetulnya agent asuransi itu kayak gimana sih kerjaannya? Apakah seperti kita lihat gitu, nawar-nawarin asuransi doang? Atau ada hal-hal lain yang dikerjain gitu? Atau bisa jadi sebetulnya di balik yang kita biasa lihat tawarin asuransi doang, agen asuransi ini ada kerjaan lain nggak sih sebetulnya? Jadi hari ini gue Devon akan host sesi Twitter Space bedah karir agen asuransi ini, dan gue akan bareng sama Felika. Kita tunggu sebentar, Felika bakal masuk untuk ngomong begitu. Jadi ya teman-teman. Nah, kalau gue sendiri sebetulnya dulu sebelum tahu tentang asuransi ini, ya gue cuma taunya kayak, wah ini orang kerjaannya ya cuma nawarin asuransi, ya udah gitu. Tapi apakah ada kerjaan-kerjaan lain ya selain nawarin asuransi doang? Nah, hari ini kita bahas. Helikanya udah ada, bisa nggak ya? Udah gue send request to speak. Cek. Nah, udah gue invite to speak. Nanti keluar notifnya di atas tuh. Bisa diklik. Oke. Apakah ada? Nah, bisa ya? oke. Halo. Gitu. Baru kasih. Kalau begini. Kenapa? Baru nyalain app permission, ternyata mic-nya harus dikasih on permission dulu. Hehe. Mic-nya bilang permisi. Iya, punten gitu. Kalau begini suara gue mendem atau enggak sih? Atau oke aja? Jelas sih, Van. Jelas kalau di aku. Semoga di Oke. teman-teman juga. Begini. Halo, Vel. Selamat hari Hai. Sabtu. Selamat hari Sabtu. Kita mungkin jangan sebut malam minggu ya, nanti sedih. Oh iya. Betul. Gue ini sampai, oh iya, maaf. Ini siapa tahu ada yang enggak malam mingguan ya. Ya udah, sini aja kita ngobrol-ngobrol di Iya. Twitter Space. Ha-ha. Gimana kabarnya, Vel? Baik, cuman emang mungkin agak kecapean kemarin. Jadi kepala sempat sakit dari pagi. Tapi tadi udah minum obat, udah nggak apa-apa sih. Get well soon ya, get well soon. Oh iya dong. Ini ngobrol kayak gini nih biasanya langsung sembuh gitu. Weh. Wow. Oke, langsung aja kita mulai kalau gitu ya berarti, Vel. Oke, boleh. Nah, Sabtu nggak kerja ya, Vel? Kalau Sabtu biasanya pagi itu kita sistem, maksudnya eh, kayak ada kelas-kelas training, terus abis itu ada kelas-kelas belajar diskusi di kantor, kayak gitu-gitu biasanya. Oke. Nah, makanya udah mention dikit soal kerjaan gitu tadi. Mungkin Mm-mm. boleh introduce sedikit sebentar dulu. Sebelumnya introduce dulu nggak, Kak? Oh ya, Sekarang. of course. Oke. Halo teman-teman Growth Spacer. Jadi yang belum kenal, aku Felika. Aku domisili dari Surabaya nih. Mungkin jarang nongol ya di Discord, tapi saya pengamat gitu biasanya sekarang itu. Terus aku udah sejak 2018 niti karir di industri asuransi, seperti itu. Oke. Kalau disebut agent asuransi betul nggak sih sebetulnya, Vel? Betul aja. Tapi kok ada aja ya gitu ya. Ya, maksudnya kayak Gitu. kita kan awamnya taunya agent Mm-mm. asuransi gitu, Mm-mm. agent properti. Tapi kayaknya sebetulnya kerjaan apa sih agent itu gitu kan? Kalau gue mikirnya ya kayak agent itu kayak yang di film superhero gitu loh. Jadi Oh benar, saya adalah superhero untuk keuangan keluarga Anda. Weh, gaya-gaya. Iya, agent terus tenaga pemasar ya, tepatnya itu. Gitu ya. agent, mas, Mm-mm. gue bingung sih. Kenapa agent itu apa sebenarnya? Kayak gue lihat di film-film superhero, agent itu kan yang pakai jas, kacamata hitam gitu kayak Man in Black gitu ya.
Tapi kalau di dunia nyata itu kayak agen asuransi, terus agen properti gitu, kayaknya beda gitu. Jadi Nah, aku menarik. ngasih ngasih Aku sama langsung cari definisi agent nih, Von. Agent mhm, itu adalah wakil, a person who acts on behalf of another person or group kayak gitu. Jadi saya adalah wakil perusahaan asuransi yang melakukan penjualan kayak gitu. iya iya, berarti agen itu wakil ya, bukan bukan kayak orang yang spy gitu ya, Iya. bukan. Sebetulnya mungkin spy itu karena ini ya Pak, mewakili grup intelijen gitu ya. Jadi Betul kayak gitu jadinya. betul, Mas. Itu sih. Cuman ini sih Van mungkin agak apa tergantung perspektif orang ya. Kalau di mata konsumen tentu kami itu seorang tenaga pemasar kayak gitu. Kami itu melakukan penjualan gitu kan. Act on Mhm behalf of perusahaan asuransi. Nah, mhm cuman kalau bagi kami yang pelaku bisnisnya, kami ini melihat kami ini praktisi bisnis gitu. Karena satu dan lain hal ya, of course, kalau misalnya kita ngomong bisnis kan ya sebenarnya kita ngomong bisnis ya seperti halnya bisnis yang lain, cuman bedanya ini produk yang dipasarkan itu produk jasa keuangan kayak gitu. oke oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut si, jadi agen asuransi ini, gue Mhm. pengen tanya, kalau dari awal gitu, apakah kayak lu udah dari kecil pengen bercita-cita jadi agen asuransi gitu? Waduh, Atau itu pertanyaan yang sangat menarik atau apa? apa? Jadi gini sih, kayaknya apa ngomong-ngomong sama teman-teman kantor kan Mmm, selalu omongannya tuh gini, nggak ada deh di antara kita semua ya yang waktu masih kecil tuh kayak cita-citamu jadi apa, Fedika? Terus saya mau jadi agen asuransi, Mama gitu ya. Kayaknya enggak deh. Kecuali yang pat anak-anaknya leader-leader yang di tim-tim asuransi sekarang tuh ada sih yang kayak bilang kayak gitu. Entar aku kalau gede mau kayak mama ah gitu. Kerjanya cuman ngobrol sama orang, ngomong sama orang, terus makan gitu. Serius. Ada anaknya temen kantorku yang kayak gitu. oh berarti sekarang udah ada ya yang waktu kecil cita-citanya jadi agen asuransi ya? Iya, kayaknya Menarik. udah ada tuh jadinya. Kalau dari lu sendiri gimana, Fel? Dari kecil Hmm. atau Kalau aku dari dulu nggak ada kepikiran sih, lebih tepatnya aku bahkan nggak gitu gini, gimana ya ngomongnya? Kalau secara profesi agen itu aku tahu, tapi kayak nggak ada fokus atau perhatian apapun ke sana kayak oh ya agen ya udah kayak gitu aja. Nggak ada mmm, pikiran sama sekali ya dulu waktu sekolah gitu. ya, terus, akhirnya gimana? Kenapa memutuskan untuk jadi agen asuransi itu? Kalau boleh tahu, berarti apakah ini pekerjaan pertamanya Velika? Jadi apakah atau Velika pernah kerja apa dulu sebelumnya gitu? Oh oke. Ini tergantung perspektif ya. Kalau aku pernah ngerjain yang lain apa enggak, pernah. Cuman aku nggak merasa kayak kerja banget gimana ya. Jadi Mmm, aku dari SMP, SMA tuh terima murid kecil-kecil gitu. Jadi aku tuh sempet sebagai guru les privat. Nah, cuman memang kalau misalnya memang mau dianggap definisi pekerjaan pertama itu pekerjaan yang aku lakukan sejak aku lulus pendidikan, itu memang aku langsung kerjanya di industri asuransi. Jadi aku nggak ada kerja di kantor, nggak ada kerja kayak freelance atau gimana, aku langsung di, apa namanya, di industri asuransi ini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dihitung aku kerja guru les privat ya termasuk kerja ya sebenarnya mhm, kalau buat orang-orang ya. betul betul. Asdos dihitung nggak? Saya pernah jadi asdos juga sih. Boleh boleh sih sebetulnya. Boleh. Tadi Gitu. kalau kalau gue lihat ini gue mencoba connecting the dots ya. Mhm Jadi guru les ya tadi ya, terus jadi asdos. mhm. Terus kenapa tiba-tiba jadi agen asuransi gitu, ada ceritanya kan nggak? Oh ya, cerita ya berarti ya? Iya, Aku tuh dulu waktu pertama jadi agen asuransi, kan tahun 2018, iya, posisinya waktu itu aku semester 6. Nah, waktu kuliah tuh aku udah di posisi yang membiayai kuliahku sendiri. Nggak fully yang sendiri gimana sih, kayak kadang-kadang ada beasiswa juga, terus sometimes itu ada subsidi, tapi dari saudara gitu. Jadi memang kondisi keluarga waktu itu financially nggak gitu mendukung. Cuman keluarga tuh ada yang support. Nah, starting dari beberapa semester itu tuh aku ada bayar kuliah setengah, terus sisanya tuh kayak subsidi atau beasiswa, kayak gitu sih. Nah, kan waktu itu dari posisi itu aku udah ngajar les juga nih. Nah, cuman sebagai anak yang
berpikir kayak, wah kan nggak bisa gaji les doang. Gaji les tuh kecil banget dulu, apalagi kan waktu terbatas ya. Kan juga masih ada kuliah. Nah, aku dulu juga kuliahnya nggak main-main gitu ya, 24 SKS aku satu semester. Selalu full 24 SKS. Jadi ada praktikum juga. Jadi meskipun secara SKS formalnya 24 SKS, aku tuh ada mata kuliah praktikum yang di labnya itu udah 2 kali 3 SKS. Jadi bobot nilainya 2 SKS, tapi praktikum 1 SKS tuh sama dengan 3 SKS jam actualnya. Kayak gitu. Jadi Itu kebayang nggak ya? Misal, jurusan apa? oh ya aku jurusannya bioteknologi ya. Aku Heeh. jurusannya bioteknologi. Terus misal satu SKS tuh 50 menit, berarti satu SKS praktikum tuh aku 3 kali 50 menit di lab. Kayak gitu. Nah, jadi kan waktunya banyak banget ya yang kebuang di kampus, bukan kebuang, yang terpakai di kampus. Jadi lesnya juga nggak bisa banyak. Jadi aku mikir kerja apa ya gitu. Nah, posisi itu kakak kandungku sendiri nih, itu adalah seorang agen asuransi. Yang pada saat itu dia sedang mengejar promosi jadi titel associate director. Nah, kan kalau aku mikirnya simpel ya, kayak oke, jadi kakakku ini kerja di industri asuransi. Satu, Ya. duitnya ada. Ya kenapa aku harus jauh-jauh cari yang lain? Tanya aja opportunity dari yang deket dulu kan. Soalnya juga anak kuliah waktu itu mau kerja apa sih gitu kan. Astus juga aku udah ngambil. Itu pun kayak capek kan juga kan. Masih sambil skripsi, aku juga skripsinya udah mulai lab tuh dari semester 6. Jadi Hmm. banyak hal yang kejadian pada saat itu. Jadi aku mikir, ya udahlah kalau mau lihat yang hasilnya ada, ya tanya aja yang Cici udah jalanin kayak gitu. Udah simple kayak gitu. Akhirnya dari situlah mulai pertama kali kenalnya sebagai seorang agent di perusahaan asuransi kayak gitu. Oke. Sampai sekarang akhirnya ya dari kuliah. Mhm. Jadi Betul. Cuman mungkin nah, gini, kan waktu itu posisi masih kuliah. ya. Nah, waktu udah selesai kuliah tuh mungkin belum sampai selesai kuliah deh tengah-tengah. Jadi dari semester 6 ke semester 7 kan ada libur tuh. Aku sempet magang PKL di salah satu perusahaan yang fokus ke bidang peternakan. Hmm. Waktu itu tuh aku magang ada 2 bulan di divisi yang teman-temanku tuh nggak dapet. Jadi aku dapetnya di R&D. Jarang banget anak magang kuliah itu bisa dapat divisi R&D, jarang banget. Nah, Oh, aku dapat di divisi R&D dan itu sebenarnya kalau bisa dibilang di ideal spot buat orang yang bidangnya di biotek karena kamu kayak ngurusin dapurnya perusahaan itu dalam hal produknya ya, ya. kayak gitu. Cuman Oh, waktu itu posisinya kayak aku sangat mengenal bahwa kapasitasku seberapa dalam arti aku tuh nggak bisa hidup di daerah industri. Jadi waktu itu kok teman-teman ada yang dari Jawa Barat, aku dulu magangnya itu di Bandung Barat. Bandung Barat di aduh, kok aku abisnya Cimahi, tapi aku lupa apa namanya. Nah, itu tuh ada di situ dekatnya Ultramilk ULTJ itu, ada pabriknya deket sana tuh ada tempat aku kerja. Itu kan dari industri semua. Dan itu tuh sangat nggak sehat sih sebenarnya, nggak sehat buat gaya hidup. Soalnya kayak itu, wah parah lah kan namanya daerah industri ya. Aku sampai pas selesai magang tuh aku sakit sampai operasi di pencernaan juga. Nah, habis itu aku ngerasanya kayak sebenarnya lingkungan pekerjaannya orang-orangnya baik-baik. Cuman aku merasa kayak aku nggak bisa kalau cuma di kantor, kadang-kadang bisa kayak seperti nggak ada kerjaan karena kerjaannya udah selesai. Dan apa namanya kayak nggak bisa ngapa-ngapain yang lain gitu loh. Apalagi aku merasa yang kayak kalau aku lagi di kantor A, aku nggak bisa ngerjain yang lain karena itu nggak baik. Itu kan kayak korupsi waktu kan sebenarnya. Dan aku oh, merasa karena nggak nyaman kayak gitu. Nah, kan aku udah setahun juga nih ngejalanin di industri asuransi. So, aku pikir ya kalau aku udah jalanin training segala macam pengetahuanku ada ya kenapa aku nggak jalanin aja apa yang aku udah bangun kayak gitu kan. Jadi ya udah aku tetap lanjutin. Jadi yang dari awalnya cuma mau cari duit tambahan, akhirnya ya diseriusin jadi pekerjaan utama kayak gitu. hmm, hmm. Oh. Seru-seru sih ceritanya gue. Kalau dengar ceritanya selalu seru gitu. Apalagi ketika lu ini sih ya pindah dari apa jurusan lu ke asuransi ini, gue sangat-sangat apa ya seneng dengerinnya. Oke, oke. Eh, nah kita lanjut. Tadi kan kalau ngomongin asuransi gitu, tadi dari kakaknya Velika sendiri tadi ada waktu itu sebagai asosiat apa tadi namanya? Associate AD lah. Kita ngomongnya associate AD aja gitu. AD ini kan gitu kan kayak Mm-mm. berarti kayak agent asuransi berarti ada kerjaannya
apa ya, kayaknya ada title-nya juga gitu, bukan itu title agent Mhm, gitu, tapi mhm, ada title lain. Nah, gue nih menarik nih bakal jadi pertanyaan yang menarik sih sebetulnya. Sebetulnya mhm. apa sih yang dikerjain sama si agent dalam tanda kutip atau gue apakah agent, makanya dari tadi bilang agent ini kata-kata yang tepat ya atau Nah, iya iya. Sebenarnya eh, mungkin kalau dari perusahaan tuh kita lebih ngomongnya itu tenaga pemasar, salesperson. Cuman orang kan selalu ngomongnya agent kan, karena agent tuh artinya wakil, kayak gitu esensinya kan wakil. Nah, hmm, kayak tadi, boleh diulang nggak Fon pertanyaannya? gue ini. Nah, apa yang Pelika kerjain ini gitu ya, yang kita Oh, sebut agent gitu sebetulnya kerjanya apa? Karena kayak kalau gue sendiri taunya kan kayak udah yang nawar-nawarin asuransi gitu kayak bahkan ada beberapa mhm. temen juga waktu masih sekolah waktu SMA juga udah jadi agent asuransi dan kerjaannya cuman tiap hari nawarin temennya terus kasih ini benefit ini bahkan nggak jarang jadi apa ya dapat dapat citra yang buruk gitu loh kayak ih ya udah apa kayak suka maksa suruh masuk asuransi segala macam gitu-gitu. Nah mungkin Felika bisa jelasin apa sih sebetulnya kerjaan si agent ini terus atau mungkin bisa Oke. meet-nya itu si agent asuransi gitu. Oke oke. Makasih. Sangat bisa dipahami karena, eee, apa ya, orang-orang kan pasti kenalnya dari interaksinya ya, dan memang Ya. agen salah satu job desk-nya tuh melakukan penjualan, itu benar banget. Hmm. Eee, Mungkin sedikit cerita ya, dari Ya. industrinya sendiri itu sebenarnya jalur pemasarannya itu ada 4. Nah, kebetulan Hmm. saya selalu ya, yang inget cuma 3, yang satunya lagi tuh lupa. Jadi aku cuma bisa nyebutin yang 3, bener-bener aku kayak selalu cuma bisa inget 3 doang, satunya lagi lupa karena memang baru banget dan aku tuh lupa satunya lagi apa. Ya. Jadi, perusahaan asuransi itu memasarkan suatu produk bisa dengan 3 cara. Hmm. Satu secara direct dari perusahaannya sendiri, jadi kita Hmm. langsung utuk ke kantornya, terus kayak, "Mbak, saya mau buka polis asuransi yang seperti ini kebutuhan saya," kayak gitu. Atau misalnya kalau nggak ngerti ya berarti, ya udah diaturin sama, CS-nya kayak gitu. Nah, Hmm. yang kedua lewat bank assurance. Bank assurance itu singkatnya ya jualan produknya yang dari bank. Jadi bank itu bermitra dengan perusahaan asuransi untuk Hmm. memasarkan produk mereka. Tapi mind you, ini tuh tetap omsetnya hitungan omset perusahaan asuransi sendiri, terus omsetnya bank sendiri. Cuman Ya. tenaga pemasarnya yang di bank itu, dia juga berlisensi sebagai tenaga yang bank assurance, terus dia juga wajib menjalani training produk. Nah, produknya yang di bank assurance itu sendiri beda sama produk yang tadi jalur direct sama yang nanti yang jalur ketiga ini. Yang ketiga itu pakai keagenan atau kita sebutnya agency. Agency itu seperti aku. Aku sebuah agency. Aku adalah sebuah keagenan. Jadi aku bisa memasarkan suatu produk. Nah, untuk bisa memasarkan suatu produk itu ya pastinya harus ada surat izin menjualnya ya istilahnya. Kalau di Indonesia tuh diregulasi sama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi dibedain. Asuransi kan kayak bank, produk keuangan juga ada barang konvensional, ada yang barang syariah. Nah, jadi diregulasi secara terpisah kayak gitu. Nah, salah satunya kan berarti kita menjual nih, menjual produknya. Job desk yang lain adalah mengembangkan tim atau mengembangkan bisnisnya agensi kita sendiri. Jadi Hmm. Hmm. sebenarnya layaknya bisnis lainnya, kalau kita punya satu usaha, katakanlah misalnya, di Jakarta bakmi apa Fon yang terkenal dan nggak ada cabangnya? Apa ya? Alok atau apa gitu ya yang ada AA siapa gitu loh pokoknya. Cabangnya ya sih. Heeh. Tapi mungkin aku anggap awur aja ya, misalnya bakmi Alok gitu misalnya. Nah, dia bilang nggak buka cabang kayak gitu. Nah, itu Nah, kan dia jualan di situ tuh, ya kan? Itu adalah sebuah apa dianggap konsep berdagang. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong bakmi GM itu kan banyak banget ya cabangnya. Nah, terus kayak dibikin analogi seperti ini, bakmi GM dalam sehari sama bakmi Alok dalam sehari, siapa yang punya waktu lebih banyak? Waktu menjual lebih banyak. Nah, kalau misalnya kayak gitu dibilang, "Oh, bakmi Alok kalau misalnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya 12 jam aja." Tapi kalau nah, bakmi GM sama nih, jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 12 jam, misal ya. Tapi di Indonesia ada 1.000 outlet, berarti kan 12 kali 1.000 outlet, berarti dia punya 12.000 jam. Nah, nah, analoginya seperti itu. Kalau kami
Di agensi kenapa sih kami itu mengembangkan bisnis atau yang biasanya orang-orang bilang rekrut. Mungkin teman-teman ada yang pernah kayak diajakin sama temennya, coba dengerin dong, kita ada peluang bisnis nih di asuransi. Nah Ya. sebenarnya makanya tuh kayak mau ajak teman-teman jadi bermitra kayak misalnya aku punya bakmi GM. Fon, Hmm. bakmi GM ini lagi laku loh. Ayo kamu jadi mitraku, kamu buka cabang bakmi GM juga. Nah, karena kamu buka bakmi GM, kamu bermitra denganku, maka kamu berhak atas profitnya nih yang kamu jual di outletmu, kayak gitu. Nah, itu job desk kedua nggak banyak orang paham, which yang akhirnya mengarah nanti ke, oh ternyata dari segi pelaku bisnisnya sendiri, agen asuransi itu melihat bahwa yang dia kerjakan tuh bisnis. Itu sisi kedua. Jadi bisa ada yang pertama menjual, yang kedua itu mengembangkan tim. Ya. Kalau disambung dikit mungkin mirip sama yang di bank. Bank itu juga ada tim penjualan sebenarnya. Hmm. Lah, tapi kok beda Vel sama yang jalur asuransi? Iya beda memang. Secara nature industrinya, secara pemasaran itu memang diperlukan sekarang dengan jalur pemasaran agency. Hmm. Karena juga bisa dibilang secara penetrasi market itu masih belum tinggi. Jadi butuh manusianya yang untuk mengedukasi dulu. Yang Ya. kedua, Beda di sama bank itu, kenapa? bank ya yang mungkin udah jauh lebih gede gitu ya. Orang udah lebih. Mm-mm. Betul. Kalau di bank itu sudah nggak diperlukan jalur agensi karena orang udah otomatis ke bank sendiri kayak Ya. gitu. Tapi jarang banget ada orang jalan masuk ke kantor. Halo, saya mau buka asuransi. Itu jarang sekali kayak Hmm. gitu. Kalau misalnya kayak gitu nggak jalan dong usahanya. Makanya dengan jalur kita yang approach, kita yang jemput bola kayak gitu. Nah, di bank sendiri kan juga ada tim leadernya. Terus habis itu nanti ada timnya yang jalan memasarkan gitu kan. Nanti yang satu ini yang maintain nasabahnya, ngajarin timnya atau yang kayak monitoring. Nah, sama sebenarnya kayak kami yang tim leader di asuransi. Bedanya adalah tim leader yang di bank tidak bisa memiliki bisnis bank. Kayak Hmm. gitu, dia tidak bisa menguasai yang bagian pemasarannya, karena dia sudah digaji pokok, udah gitu gaji pokok sama komisi. Tapi kalau kami yang di agency, yang di perusahaan asuransi itu, kami punya insentif beda, benar-benar commission based. Jadi nggak ada gaji pokok. Cuman gini deh, pernah nggak ngamatin barang yang semakin mahal, barang yang semakin sulit dijual itu biasanya barang yang profitnya semakin besar atau insentifnya semakin besar. Nah, di Hmm. asuransi itu seperti itu. Makanya memang asuransi itu butuh usaha yang lebih daripada kalau misalnya kita jualan produk keuangan kayak bank dan investasi. Tapi Ya. karena itulah asuransi itu pakai sistem benar-benar komisi, commission based dan dia itu insentifnya jauh lebih besar daripada kalau teman-teman yang kerja di bank. Bahkan teman-teman bank assurance dengan memasarkan produk yang sebenarnya mirip, itu margin mereka dapat komisi itu nggak lebih besar daripada teman-teman yang jalur keagenan kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke, oke. Jadi job desk-nya dua itu, Fon. Kalau tambahin satu lagi, kita training dong, belajar. Jadi pertama menjual, kedua maintain tim, yang ketiga belajar, training. Hmm. Ini juga jadi gue jadi ngerti sih jadinya. Jadi ya yang biasa kita lihat cuman yang jual-jualnya aja ya. Tapi jadi Mm-mm. ada hal yang menarik lagi buat gue sih sebetulnya kayak dari tadi yang Velika sebut sih sebetulnya. Jadi yang gue ngomongin yang agency ya. Jadi karena Mm-mm. Velika punya kerjaannya. Jadi yang agency itu kayak bisnis gitu ya. Kayak ini jadi agent asuransi itu sebuah bisnis ya, bukannya Velika kerja sama si perusahaan asuransi gitu. Jadi Bukan, bukan, bukan. Aku kerja di perusahaan asuransi. ini menarik sih. Mungkin bisa di ini nggak bisa dielaborasiin lagi nggak sih? Oh, oke, oke. Boleh, boleh. Gini, jadi kita kalau ngomongin soal perusahaan asuransi, pasti banyak bagian ya. Jadi Ya, tetap ada yang bagian karyawan perusahaannya. Contoh, perusahaan aku, boleh nggak sih sebut? Nggak usah deh, nggak usah. Secara umum sama kok. Setiap ya, perusahaan itu kalau asuransi pasti ada manajemen, ya kan? Ada ya. manajemen. Manajemen inilah yang mengurus soal produk, insentif, terus abis itu juga handling customer. Terus even campaign-campaign itu cara promosi itu sudah dipikirkan sama perusahaan. Jadi Oke. perusahaan itu ada of course board of directornya ya. Terus abis Hmm. itu ada kalau kayak di bank itu ada territorial head-nya, ada territorial, ada regional.
Terus ada nih staffnya perusahaan yang khusus menghandle satu agensi. Jadi kayak hubungan agensi dengan perusahaan itu ada representatifnya. Nah, ada juga yang bagian training produk. Jadi kalau perusahaan bikin produk harus diajarin dong ke orang-orang yang jualan. Kita bikin produk kayak gini. Cara jualannya seperti ini ya. Produknya itu cara kerjanya seperti ini benefitnya. Terus nanti kalau klaim mekanismenya seperti apa. Nah, di perusahaan asuransi juga ada nih bagian klaim. Tadi kan kita ngomong klaim ya. Pasti ada bagian klaimnya. Klaimnya itu pun ada departemen namanya underwriting, seleksi, ada dokternya, tim dokternya yang menyeleksi klaim itu. Karena harus dicek dong, nggak boleh sampai ada yang nipu-nipu kan, kayak pura-pura sakit, jadi kayak nggak masuk akal gitu klaimnya. Terus karena industri keuangan ada departemen finance, ya kan? Ada departemen finance. Terus ini kayak ada bagian lagi produk, yang develop produk siapa? Terus abis itu pasti ada yang ngitung risikonya, itu bagian aktuaria. Mereka yang ngitung risiko, ngitungin finance-nya, dan macam-macam lagi. Oh, ada customer service, jangan lupa ada customer service, ya kan? Itu. Lalu, tapi kok nggak ada bagian pemasaran ya? Nah, gini. Jadi ada satu departemen namanya agency. Sama bagian kemitraan, yang mungkin sama bank ya, bank assurance. Itu kan ada representatifnya sendiri juga. Bagian pemasaran asuransi itu sepenuhnya diserahkan kepada yang melakukan penjualan maksudnya. Yang melakukan penjualan itu sepenuhnya 3 jalur yang tadi. Yang agency, apa, sama satu lagi yang aku selalu lupa yaitu 3+1 ya. Jadi yang plus satunya saya lupa gitu. Agency itu nanti hubungannya dijaga, di-maintain dengan bagian yang kayak tadi aku bilang, yang ada territorial head-nya, ada yang regionalnya, ada yang bahkan satu orang in charge di satu agency untuk kayak kasih informasi, terus kayak monitoring itu juga ada. Kayak gitu. Itu. Nah, posisinya kami itu bermitra. Kami itu jalur distribusi, bukan karyawan yang di-hire. Intinya kalau karyawan di-hire itu kan kami digaji pokok. Tapi kami sistemnya based on lisensi, terus habis itu melakukan penjualan aktif. Nah, sebagai gantinya apa? Kan kami nggak usah mikirin produk lagi, kami tinggal belajar produknya, terus habis itu belajar soal human, apa, people skill-nya gitu kan. Terus habis itu juga pastinya kalau di Indonesia bagian klaim itu masih harus dimonitoring sama tenaga pemasarnya memang, karena kami yang ngerti berkomunikasi sama nasabah langsung kan. Kan kita agent, wakil gitu. Meskipun ada departemen klaimnya sendiri. Cuman problemnya salah satunya adalah orang tuh paling lupa deh sama manfaat asuransinya. Kayak gitu. Makanya masih perlu dibantu soal klaimnya. Sekaligus juga yang awam tuh nggak cuma nasabah. Ada kok petugas rumah sakit yang masih nggak paham juga soal asuransi. Jadi kadang-kadang sampai di rumah sakit itu ada satu tim yang bagian klaim asuransi doang. Kalau asuransi kesehatan ya. Kayak gitu. Itu. Kami itu kan mitra. Jadi yang tadi aku bilang nggak ada gaji pokok. Terus cuman commission based. Siapa lagi ya yang mau disampaikan? Kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Terus karena dari segi bisnis, kami kan benar-benar yang kayak cuman fokus ke distribusi kan. Nah, bagian distribusinya ini yang dijadikan sebuah bisnis. Contoh, Unilever tuh cuman ngurusin soal packaging, dia punya produk. Branding semua Unilever yang bikin. Tapi bisnis distribusinya Unilever itu hal yang beda lagi. Unilever tidak mengurus bagian distribusi yang kayak apa, tapi ada orang yang jadi distributornya Unilever. Jadi Unilever hanya prinsipal aja, kayak gitu. Nah, biasanya distributor beda-beda. Ada yang PT apa, PT apa. Itu macam-macam, kayak gitu. Oke. Berarti kalau pakai analogi tadi Unilever itu, Venica itu jadi distributornya kah? Bisa dibilang gitu nggak? Iya. Sebenarnya iya sih, sama sebenarnya, Fon. Memang distributornya Unilever tuh PT-nya beda. Gitu. Oh iya, ini gue jadi bisa ini sih nangkep sih kalau di istilah di kita lebih awam gini ya. Kalau kayak produk yang ada barangnya kan kita lebih ngeh gitu kan ya sama apa yang dijual sebetulnya sama si asuransi, jadi agent asuransi ini. Kayak gue sekarang bisa mencerna kenapa si agent asuransi atau kerjaannya Velika ini disebut sebagai bisnis gitu loh. Karena emang kerja sendiri gitu ya. Gitu kan ya. Betul. In a sense kita kerja sendiri ya. Cuman maksudnya kayak tiap kali aku ngejual aku dapat profit sharing dari perusahaanku. Udah kayak gitu aja. Oke. Nah,
Dan teman-teman kalau ini gara-gara ngomongin bisnis gitu kayak Felika kan juga udah mulai berbisnis terutama di bidang asuransi. Nah, teman-teman kalau ada yang mau mungkin berbisnis juga gitu, entah entah dalam produk apa atau jasa atau apa, dan masih bingung gimana. Nah, Growth Space ada ini webinar tanggal 16 Juli gitu. Mendaki kembali ada Uma Hapsari ini foundernya Amazara sama ada juga Alia Natasha certified financial planner gitu. Jadi kita akan belajar bareng-bareng caranya bagaimana memulai karir sebagai entrepreneur gitu. Ya, gue attach di atas. Kalau teman-teman tertarik bisa klik di bit.ly-nya itu. Oke. Baik lagi, Val. Sebetulnya gue Mm-mm. kayak ini kalau misalkan ini yang cukup mirip itu mungkin sama kayak si properti ya sebenarnya ya. Bisa dibilang Mm-mm. kayak ya apa kan kayak perusahaan apa gitu yang punya rumah kan dari developer apa gitu kan misalnya. Mm-mm. Yang ngejualin rumah itu misalnya kayak ada mode-mode kayak Ray White gitu kan. Itu kan distributor ya bisa dibilang sama nggak sih posisinya sama Velika gitu? Nah, pertanyaan yang bagus banget. Kalau sekilas bisa dibilang begitu. Cuman mungkin yang bisa aku note adalah ini deh. Meskipun perusahaan asuransi yang kayak tadi aku bilang itu di perusahaanku ya, itu pakai Nah, sistem agensi, ada perusahaan lain itu yang tidak pakai sistemnya seperti agensiku. Jadi meskipun dikatakan sama-sama agensi, sistem bisnisnya beda. oke Jadi oke. ada yang sampai beda kayak gitu. Cuman aku kurang ngerti satu persatu kalau dipretelin kayak apa ya. Cuman kayaknya bisa dibilang secara bisnis properti itu juga mirip-mirip. Cuman aku nggak pahamnya adalah kayak apa sih jalur distribusinya mereka di dalamnya lagi. Tapi memang bisa dibilang satu kantor keagenan properti itu seperti ya mirip-mirip lah sama kantor keagenan yang perusahaan asuransi. Kantor pemasaran mandirinya sama. Cuman di dalamnya itu ada agen-agen yang banyak lagi, termasuk tim-tim leadernya juga ada beberapa lagi. Kayak Hmm. gitu. Jadi kantor tuh kayak mempermudah kerja kita, tapi bukan kantor itu agensinya. Agennya itu yang agensinya. Kayak gitu. Oh, oke oke. Dan Jadi di Indonesia tuh kalau untuk buka kantor pemasaran mandiri kayak kami yang di perusahaanku ini di hmm, PT kan memang. Jadi kantorku tuh ada PT-nya. oke. Nah, kalau yang di perusahaan properti, maaf, bukan perusahaan properti, kantor pemasaran properti itu juga ada PT-nya. Hmm, hmm. Jadi mungkin mirip-mirip ya secara pendirian kantornya kayak gitu. Berarti kayak dari Velika pun juga ada namanya gitu ya, kantornya gitu ya, bukan di bawah si perusahaan asuransi tapi ada kantor sendiri dengan nama sendiri gitu kan? Bener, bener. Jadi kami kalau misalnya mau mendirikan kantor itu tuh harus ada siupnya, izin-izinnya gitu kan. Nah, kalau kantorku kan PT PLA, ya kan? Kalau bukan bukan kantorku, kalau perusahaan asuransi mitraku itu kan PT PLA. Tapi kalau kantor agensiku itu beda lagi PT-nya, PT Profitama apa gitu aku lupa. Oh. Soalnya lebih dikenal dengan nama agensinya MRT Group, udah kayak gitu. Oh, oke. No, make sense. Oke oke oke. Gue Mm. ini oke oke ini gue sendiri juga bener-bener baru sadar dan oh gitu ternyata gitu kayak Mm-mm. I see. Oke, gue sendiri benar tercerahkan gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya juga boleh langsung request speaking ya, kayak karena gue sendiri pun juga juga baru 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 tercerahkan apa yang Velika obrolin. Iya, kalau misalnya ada yang mau diobrolin boleh loh. Misalnya kayak mungkin ada unek-unek, misal nih, iya saya tuh nggak seneng, saya tuh pernah ada agen yang kayak gini-gini. Emang bener ya agen tuh kayak gitu misalnya. Oh boleh, boleh debunk mitos-mitos juga, mitos-mitos. Apaan sih maksudnya lebih kayak kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan tentang emang bener ya agen tuh kayak gini, boleh ditanyain aja. Oke oke. Sambil kita nunggu mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya soal asuransi, terutama jadi agentnya gitu ya, agent asuransi segala macam gitu. Gue mau next Mm-mm. dulu kali ya, Vel, ke pertanyaan Oh berikut. boleh. Nah, tadi kalau dari Velika itu sebetulnya kan
dari kuliah pun juga udah bisa jadi agent gitu. Dan Mm-mm. pekerjaannya pun juga bukan bagian bidang-bidang finance, kuliahnya pun juga bukan bagian finance segala macam gitu. Mm-mm. Sebet jadi agent asuransi ini butuh skill set apa sih? Apakah kayak ya udah modal modal badan doang udah bisa jadi agent asuransi atau gimana sebetulnya? Oke. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang secara modal, mungkin aku perjelas dulu ya. Dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah pekerjaan, modal itu kan bisa orang persepsikan sebagai modal duit. Tapi di sini aku mau tegaskan kalau sebenarnya Ya. modal tuh nggak cuma duit. Modal kita ngerjain sesuatu ada tiga. Modal Ah, uang, modal waktu, sama modal manusia. ya. Nah, di keagenan asuransi ini, modal manusia aja cukup. Oke. Ditambah dengan waktu. Kenapa? Karena memang untuk menjadi seorang agen itu nggak butuh modal. Modal dalam arti modal duit, modal pinter juga enggak. Hmm. Tapi yang paling penting adalah modal mau belajar. Hmm. Sebenarnya itu. Karena ini industri yang memang sebenarnya di Indonesia masih kita bisa bilang masih baru. Jadi tahun Ah, 80-an tuh perusahaan asuransi baru ada di Indonesia tuh 80-an, 70 akhir ke 80. Nah, prinsip ini tuh masih cukup baru dan memang secara literasinya tuh masih nggak gitu oke. Nah, sementara bank tuh kenapa sih bank itu rame? Karena bank tuh identik dengan tempat nyimpan duit. hmm, hmm. Makanya orang kan butuh simpan duit, jadi taruh di bank kayak gitu. Ya. Nah, terus habis itu kalau di apa namanya? Secara modal lagi balik ya. Karena ini industrinya baru, butuh modal mau belajar. Terus kalau misalnya dikedepankan lagi, kalau aku bikin satu pakem untuk modal apa sih kayak apa ya? Istilahnya kayak orang seperti apa sih yang aku mau dalam timku. Jadi kan aku Oke. sekarang juga seorang tim leader ceritanya. Ah, Aku tuh punya sebuah pakem tim orang seperti apa yang aku mau jadi timku. hmm. Aku mau cari the right person. Ya. RIGHT. R itu responsible. Hmm. I itu berintegritas, integrity. G growth oriented. H high energy. T teachable. Kayak gitu. Nah, kenapa kok itu penting? Apalagi mungkin buat dari segi apa ya, perspektifnya nasabah itu penting sekali punya agen yang berintegritas. Ya karena bisa dibilang itu yang membawa seseorang bisa bertahan di bisnis ini. Ya nggak bisa kita pungkirin. Pasti teman-teman kerasa deh. Ada beberapa yang mungkin pernah nih prospek teman-teman, tapi teman-teman kurang berkenan caranya. Merasa caranya kurang berkenan. Nah, Ya. makanya kenapa kok perlu skill set yang tadi? Kalau memang caranya lagi nggak oke, dievaluasi kayak gitu. Hmm. Kalau masalah integritas, misalnya agentnya ada yang bohong di luaran, ya jangan sampai timku yang seperti itu. Aku Hmm. selalu make sure semua timku tuh ngomong hal yang sama dengan aku dalam hal product knowledge. Nggak boleh sampai beda. Itu standar, standar kerja kan. Kan kita punya SOP kayak gitu. Jadi aku rasa kalau modal overall, aku ringkas sedikit, jadinya modal mau belajar. Kalau Hmm. aku yang di timku harus the right person, RIGHT tadi, Ya. gitu. Dan aku rasa kayaknya semua bisnis itu kalau kita cari partner, kita pasti mau the right person yang kayak tadi. Hmm. Hmm. RIGHT semua prinsipnya, kayak gitu. Wow, udah ada singkatannya ya, right person, RIGH person. Apakah kalau gue kidal bisa masuk right person? Kalau punya tangan kanan sih bisa sih, Van. Oh, oke, baik, baik. Nah, ini udah ada Haikal nih, naik nih, Vel. Mungkin Haikal mau nanya, sharing-sharing. Gimana? Ya, hai Haikal, salam kenal ya. Halo, halo. Suaranya agak kecil kayaknya deh. Halo, Iya, Iya, kedengeran halo. nggak? Dengeran, udah dengeran. lebih jelas. Oh, oke. Pertama-tama, thank you banget udah dikasih kesempatan untuk nanya. Karena aku bener-bener excited sih tadi dengernya. Kayak jadi agent tuh banyak apa ya namanya? Banyak kualifikasinya gitu, banyak checklistnya. Terutama di timnya Velika, kayak ada right tadi. Cuman penasaran deh, dari sisi customer ya, kira-kira ada tips nggak ya untuk milih asuransi yang tepat? Karena kan sekarang nggak dipungkiri banyak banget ya produk asuransi dari berbagai perusahaan. Mm-mm. Kira-kira ada tips yang ini nggak ya, apa namanya, tips untuk customer kayak aku nih, kebetulan aku juga lagi nyari asuransi, cuman teman-teman tuh banyak yang nawarin dan
karena saking banyak pilihan jadi kayak bingung gitu loh, ini mana yang oke ya gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak ya? Oke, oke. Thank you ya pertanyaannya. Appreciate banget dan aku sangat memahami kebingunganmu karena sekarang itu pun apa ya dengan banyaknya agen di Indonesia itu memang apa ya bisa dibilang dalam hal apapun mungkin kalau Haikal setuju banyak orang itu pandai tapi memang tidak banyak orang yang pandai menjelaskan betul nggak? Jadi apalagi dalam hal penjualan kayak gitu. Kalau penjualan kan mungkin ada nih orang yang berorientasi, oh aku pengen ngegolin penjualan. Satu sisi juga ada yang ya niatnya mau ngejelasin gitu. Hilang Haikalnya. Dilanjut Tapi nggak? Oh ya ini apa? udah masuk lagi sih si Haikalnya. Oke, jadi tadi aku sampai, oh ya, jadi nggak bisa dipungkiri kalau orang jualan juga pasti pengen ngegolin penjualan. Tapi di satu sisi itu, apakah caranya juga sudah menjelaskan dengan benar gitu. Nah, kalau prinsipku, aku selalu ngajarin edukasi orang kalau aku ngajarin bahkan ada itu dulu kan pernah ada kelas ya Fon ya, Insurance 101. Kalau diizinkan mungkin boleh aku sharing lagi. Jadi di situ tuh aku ngasih satu guideline kamu perlu kenal di Indonesia tuh asuransi itu kayak apa dan sebenarnya simple banget. Serius deh, simple banget. Karena 100% orang yang aku jelasin soal asuransi 101 itu bisa milih produk mereka tuh apa. Dan prinsipku adalah market Indonesia nggak akan maju kalau mereka tuh nggak ngerti dulu asuransi itu apa. Kayak gitu. Di Indonesia tuh tidak ada orang yang tidak butuh asuransi menurutku. Cuman orang itu belum mengerti manfaatnya dan atau belum menemukan orang yang tepat untuk menjelaskan, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya boleh, ya nggak apa-apa sih aku bolehlah ngajarin satu sesi, misalnya kalau enggak, ya aku ngajarin sendiri juga nggak apa-apa. Aku ada satu materi soal Insurance 101 dan hopefully mungkin teman-teman di sini bisa belajar. Walaupun sekarang mungkin belum bisa membeli produknya, tapi setidaknya kalian harus ngerti cara milihnya, kayak gitu. Karena prinsipku aku sebagai tenaga pemasar juga sebagai pemakai asuransi ya kan. Aku nggak mau sampai orang itu ngomong kalau Velika tuh ngejualan doang lah, nggak ngejelasin produknya kayak apa. Itu kan juga nggak enak ya. Sebenarnya kalau misalnya ngejelasin produk itu kayak apa, secara nggak langsung orang jadi ngerti loh kalau kita tuh ngejelasin juga bener apa enggak. Kayak gitu. Makanya udahlah edukasi market dulu. Kalau market ngerti, mereka bisa cari produk terbaik kok. Nah, oh, kalau misalnya di sini mungkin forumnya kurang tepat nih, Hai, kalau aku nggak tahu bisa nggak sempet sih, nggak sempet aku ngajarin satu materi itu bisa 30 menit lebih. Cuman mungkin, tipsku adalah cuman satu, kayak gini, produk tuh kebanyakan sama, Haikal. Yang kamu butuhkan itu adalah agen yang bertanggung jawab dan ngejelasin kamu dengan jujur. Karena ini bukan gibah sih, ini serius bukan gibah. Aku tuh kemarin marah banget 2 hari lalu, karena temenku ada yang lagi di Starbucks, dia di Jakarta posisinya. Dia lagi di Starbucks online kelas. Zoom gitu, terus dia denger orang sebelahnya itu agen asuransi lagi prospek calon nasabah. Dijelasinnya tuh sualah pol. Jadi kalau orang Surabaya, kalau ngomong udah pakai ada pakai penekanan, ada Arianti ya kayaknya paham dia. Sualah pol. Itu tuh kayak udah bener-bener masa disuruh bohong, udah dari riwayat nggak usah ditulisin. Katanya nanti bisa klaim. Itu amarah banget. Soalnya tuh ngawur banget gitu loh maksudnya, ya ampun. Pokoknya yang perlu dipahamin ya, kalau udah dari riwayat itu harus diomongin di depan. Karena kalau sampai ketahuan dan kamu mau klaim yang soal penyakit tertentu itu yang sudah dari riwayatnya, aku bisa pastikan klaimnya nggak bisa cair. Karena kita udah bohong sama perusahaan asuransinya. Terus yang kedua, eh apa ya? Segeralah punyai asuransi sebelum ada riwayat apapun. Serius, sama perhatiin masa tunggu. Perusahaan asuransi itu produknya, apalagi yang terkait faktor kesehatan, itu punya masa tunggu. Asuransi jiwa tuh nggak ada masa tunggunya. Kalau asuransi kesehatan sama asuransi kondisi kritis itu ada masa tunggunya. Itu harus diperhatiin. Kayak gitu. Kalau sampai ada perusahaan ini yang agennya ya, aku bilang agennya bukan perusahaannya. Kalau sampai agen ada yang bilang nggak ada masa tunggu, itu kamu harus perhatiin, kamu harus curiga. Karena semua perusahaan di Indonesia itu diikat sama peraturannya AAJI, masa tunggu itu ada. Kayak gitu. Oke, Vel. Thank you. Mungkin Haikal, apakah terjawab? Semoga terjawab ya apa yang Velika simpulkan lah sebetulnya. Mungkin nggak bisa bilang semuanya tadi dijawab sih. Dan mungkin kalau emang
ada sesi tadi ya, incident one on one, kita bisa 101, bisa bahas kali ya mungkin nanti di Discord. Nah, kalau teman-teman mau nemuin aja di Discord, bisa klik di link bit.ly/kelurahan Sukamaju, udah ada di atas juga, tinggal swipe kiri. Nanti tungguin aja, mungkin bakal ada sesi asuransi 101-nya bareng Felika gitu. Karena mungkin kalau di ini kan lewat audio aja agak-agak kesulitan ya. Mungkin di Discord. Kebetulan Devon udah pernah lihat juga materinya kayak apa. Jadi memang ada bantuan visualnya sih, nggak bisa cuma lewat audio. Oke. Thank you, Fel, buat jawabannya. Dan ini baru aja naik ada Kak Maria Vina nih. Mungkin Kak Maria Vina mau cerita atau mau tanya-tanya? Selamat malam semuanya, Good Space. Halo, apa kabar? Felika juga selamat malam. Hai, salam kenal ya. Panggilannya Maria atau Vina? Saya Vina, mungkin usia saya lebih tua dari kamu ya. Oh iya, oke Kak, siap. Oke. Saya tuh kan saya mau cerita gini, karena saya juga sehubungan dengan insurance ya. Apalagi saya sebagai konsultan juga ya di kantor saya untuk ngurusin juga financial. Nah, jadi gini, saya memang perlu juga sih, memang kita perlu banyak banget teman-teman memahami, jangan melihat orang people, maksudnya gini loh, sebuah perusahaan asuransi itu bagus. Maaf, tadi kayaknya putus suaranya. Oke, kedengeran? Boleh diulang nggak? Maaf. Iya, udah dengar. Sebuah perusahaan asuransi itu sebenarnya bagus semua ya, karena intinya sebenarnya memproteksi kehidupan kita, melindungi aset kita, melindungi penghasilan kita gitu kan ya. Nah, jadi kalau aku dulu di HRD ya, aku bilang sampai sekarang juga sama, itu pengalaman ya buat teman-teman yang kayak kerja segala macam. Mungkin dulu tuh nggak banyak pengetahuan tentang bagaimana sih pengaturan keuangan, ngaturin uang tuh gimana. Tetapi itu yang terjadi ketika aku harus berhadapan dengan semua karyawan aku ya, gitu. Karyawan ya intinya ya. Nah, karyawan itu kalau sudah punya asuransi di kantor, itu seringkali menganggap bahwa nggak apa-apa dong, aku sudah di cover ya sama asuransi gitu ya. Jadi merasa bahwa ya mungkin kalau dibilang mentalitinya jadi pengennya gratisan gitu ya, karena udah bayar gaji segala macam, jadi udah semua fasilitas. Tapi kadang mereka nggak paham kalau setiap kayak BPJS aja atau asuransi aja gitu, itu punya plafon ya di kantor gitu ya, dengan level-levelnya gitu. Jadi level staff ya, misalkan dia dikasih berapa, dan itu perusahaan yang punya policy itu, nggak bisa yang dia ngomong sama semua karyawan, kamu maunya berapa, kamu maunya enggak gitu ya. Jadi dikasih plafonnya gitu sendiri dan sesuai kapasitas perusahaan. Karena saya ngurusin setiap kali saya tuh pitching sama semua asuransi, perusahaan asuransi itu pasti ininya sama saya gitu ya. Oh, ini nanti tahun ganti atau renewal lagi atau kira-kira mau yang enggak ya kan. Soalnya kalau karyawannya banyak klaim, preminya naik kan. Jadi ganti lagi, perusahaan nggak mau mahal-mahal gitu kan. Bentar, maksudnya belum sampai situ ya. Nah, jadi pemahaman ya, karyawan itu merasa bahwa dengan plafonnya dia sudah cukup aware, cukup bisa gitu. Padahal dengan plafonnya itu mereka punya standar, dan kalau penyakitnya biasa-biasa aja ya oke lah ya, kesehatan, terus tinggal pakai kartu asuransinya kantor oke. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, kalau dia punya uang, nah kalau misalkan kayak nggak punya duit, masa telepon HRD, saya minta dong duitnya kantor, bisa bantu saya nggak? Kadang-kadang yang saya sering bantu itu adalah karyawan yang eksesnya lebih, ya karena penyakitnya ya lebih ya, penyakitnya orang walaupun muda pun bisa kena gitu ya, kalau dia punya penyakit lebih dan standar plafonnya nggak cukup gitu loh, dan dia harus pakai uangnya sendiri, sisanya di cover jadi sudah dari kartunya, tapi masih ada ekses nih, sisanya harus dibayar. Nah, kalau sisanya masih ya anggaplah cuma 500.000, 700.000 mungkin bisa pakai gajinya dia ya, tapi kalau udah ratusan juta gitu kan, perusahaan jadi mikir-mikir gitu ya, ini sebenarnya mau di kantor, mau di cover atau enggak. Jadi si karyawan itu atau si orangnya yang kita kerja sama dia dan sama perusahaan itu harus lebih aware sama asuransi buat dirinya sendiri sebenarnya. Itu penting sekali, memang benar. Karena nggak bisa ngarepin cuman dari kantor
gitu loh. Jadi bukan berarti oh kok kantor nggak mau sih nih, ya karena kamu masih levelnya apa, staff kah, manajer aja juga punya plafonnya, GM aja punya plafonnya, direktur juga sama. Kalau udah namanya standar kayak penyakit, kita nggak bisa pilih dong, mau penyakitnya oh cuma sakit batuk pilek gitu kan nggak bisa. Kalau udah namanya hidup tuh nggak ada yang tahu, tiba-tiba kayak kena COVID itu kan banyak teman-teman saya tuh sakitnya juga bukan dipikir cuma 10 jutaan, bisa sampai ratusan gitu ya, klaim-klaim segala macam bisa satu keluarga gitu. Jadi memang harus diperhatikan adalah kita memang harus punya sendiri. Dan apa yang kita infokan mengenai bahwa asuransi itu kita ya ada bisnisnya memang benar, terus ada orangnya yang menjelaskan memang bagus gitu ya, maksudnya setiap orang juga lebih bisa open mind gitu loh menurut saya. Karena yang saya bisa kasih tahu adalah banyak karyawan ketika dia ngandelin perusahaan asuransi kantor. Nah, perusahaan asuransi kantor tuh nggak ada santunan jiwanya loh ya. Ada beberapa yang perusahaannya pakai, ada yang enggak. Kalau misalkan dia cuma cover kesehatan, jiwanya enggak. Oke lah, misalkan dia jiwanya ada. Terus dia kan nggak ada yang tahu ya namanya meninggal dan sebagainya. Yang kasihan itu adalah kalau dia masih single, mungkin keluarganya, oh oke lah udah takdir. Tapi kalau ada pasangannya, ada istri dan anaknya, lah terus istri sama anaknya mau dapat apa kalau dia sudah nggak ke cover dan dia nggak punya sendiri gitu loh. Dan perusahaan dari kita yang cuman bisa kasih ya ini ucapan duka cita, upacara kita kan berapa sih gitu buat keluarganya. Nah kalau keluarganya masih bisa survive, kalau enggak kan duit dari mana? Sebenarnya yang harus dipentingkan adalah mindset kita terhadap perusahaan itu, asuransi itu adalah perlindungan buat diri kita dan keluarga, sama bahwa melindungi keuangan kita. Ya bukan istilahnya mau ngambil uang kita, itu mindsetnya. Mungkin yang saya bisa tambahin terhadap asuransi gitu ya, bahwa kalau orang-orang yang misalkan berkarir di dunia insurans, menurut saya sama seperti kita berkarir dalam bidang sales ya, karena kita ngurusin misalnya kayak departemen sales, itu kan ada sales yang kerjanya di kantoran tetap, ada sales freelance. Nah, sales freelance kan juga tergantung komisi. Kalau dia jualan dia dapat komisi. Ya, sama sih sebenarnya karirnya gitu ya. Kalau kita mau lihat seperti itu, tapi karir di dunia insurans kan ada bisnisnya. Tapi kalau karir di dunia kerja kan ya udah cuman ini jualan sekian dapat komisi per 3 bulan dapat sekian, atau per tahun triwulan atau 6 bulan, 1 tahun tuh pasti ada gitu. Tapi paling tidak kita kadang melihat bahwa orang-orang seperti itu. Tapi kalau saya yang HRD yang biasa ketemu tiap hari atau ketemunya sama insurans ya biasa aja, karena kita udah mindsetnya adalah memang itu adalah buat melindungi kita, melindungi bahwa bagaimana kita mau mendapat pilihan bahwa kita mau hidup kan kita nggak ada yang tahu. Jadi tapi paling tidak insurans itu sebenarnya sebuah badan yang melindungi aset-aset setiap orang gitu kan. Jadi kalau kita mau ngatur keuangan yang baik, mindsetnya adalah gimana atur uang yang baik. Kalau kita punya gaji, nunggu gajian aja habis, lebih baik memang atur dengan keuangan yang baik dengan dilindungi dengan insurans. Jadi tambahan saya ke karir di dunia insurans juga menurut saya adalah tidak jauh beda sama dunia kerja gitu. Bedanya adalah memang mereka ada yang langsung berpartner dengan perusahaan insurans, ada yang bermitra, sama kayak kalau di chat itu kan, ada yang mitra sama chat gitu ya, distributornya, ada keagenannya. Nah itu seperti itu, dan dibagi per commissionnya, berapa mereka dapat commission, seperti itu. Itu gambarannya. Hanya kadang kita suka nganggap dalam arti lihat people insurance. Nah, kalau lihat people insurance kan kembali lagi ke orang, tinggal pemahaman product knowledge dan development skill-nya aja, people development skill-nya aja, kemampuan bagaimana dia belajar aja. Tinggal kita nanti edukasi. Tapi setiap orang masing-masing kan nggak bisa bilang, dia jelek itu dan sebagainya. Tapi jangan dibilang insurance jelek, karena di dunia manapun, di seluruh dunia selalu pasti tahu bahwa insurance itu adalah bagus untuk melindungi beberapa aset dan financial mereka. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you Kak buat sharingnya ya. Thank you Kak Tina udah sharing. Nice perspektif juga ada. Jadi kita punya perspektif baru. Oke, nah gue mau balik lagi ke Felika. Tadi kan kita ngomong ngomong belajar gitu ya. Kayak mau belajar sebetulnya. Kalau jadi agent asuransi yang penting itu mau belajar. Kalau dari Felika sendiri gitu, cara belajar atau sumber belajar biar menunjang si karir as agentnya ini gimana ya? Ya, ini bagus banget nih. Jadi gini, kalau aku
aku kan tahun 2018 itu kita agak trace back ya teman-teman. Tahun 2018 itu sebenarnya secara keuangan belum semudah sekarang dapat informasi, ya enggak sih? Jadi kalau misalnya kita mau bandingin dikit, eh kita boleh bukan berkaca ya, kita boleh berterima kasih lah sama PT J gitu ya, akun Instagram J. Karena meskipun despite the controversy, sebenarnya perusahaan J ini bagus loh. Dia tuh mendobrak pintu literasi keuangan Indonesia, bener nggak? Jadi dia menggunakan satu platform yang orang itu paham soal keuangan lebih mudah karena orang banyak user base-nya kan tinggi Instagram. Nah, cuman tahun 2018 tuh sumber belajar belum segampang sekarang nih, ya kan? Nah, kalau aku belajarnya dari mana? Pertama, tentu perusahaan asuransi itu sendiri, prinsipalnya ya, perusahaan yang membuat produknya, itu tuh udah menyediakan satu training and development department, yang tugas trainernya itu adalah mengajarkan soal produknya, satu. Nah, bagusnya lagi nih, di luar biasanya lagi, di perusahaanku, aku nggak tahu di perusahaan lain ada apa enggak, perusahaanku itu ada pelatihan khusus buat orang yang mau nempuh jalur profesional jadi financial advisor. Jadi, ada program PSA, Syariah Advisor, Syariah Advisor gitu. Habis itu ada lagi bahkan yang jalur financial advisor biasa. Jadi kita dibiayain biaya pendidikannya doang. Jadi gini teman-teman, kalau ada yang mau ngambil RFP, Registered Financial Planner, atau mau ngambil yang CFP, Certified Financial Planner itu ada masa pendidikannya dulu, berapa pertemuan gitu, berapa modul. Kalau yang RFP 2 modul, kalau yang CFP itu 4 modul. Nah, jadi ada masa pendidikannya, ada biayanya kan. Nah, ada ujiannya. Ujiannya itu yang kita bayar sendiri. Kalau yang dari perusahaanku, itu biaya pelatihannya bisa gratis. Jadi kita datangkan trainernya langsung, kayak gitu. Itu yang jalur pertama. Jadi perusahaan sudah menyediakan jalur training. Nah, tapi itu kan kebanyakan soal produk dan teknis ya. Walaupun sekarang perusahaanku banyak sekali bergerak ke soft skill, sampai bahkan content creation, terus habis itu kayak cara pemasaran yang baru, digital marketing tuh udah ada. Nah, sisi lain, dari pihak agensiku, kantor yang menaungi aku sebagai agensi ya, kantorku sebut aja ya MRT lah, MRT. Nah, kami itu kayak ada ini nih, hari Sabtu tadi pagi, kami ada kelas-kelas training. Kelas-kelas itu macam-macam banget. Dari cara komunikasi, dari pengetahuan keuangan, even baca laporan keuangan, sampai simple apa ya, sebenarnya bisa dibilang aku nggak ngambil pendidikan RFP pun aku udah punya skill RFP, cuman aku nggak ambil ujiannya. Makanya aku nggak ada dengan RFP-nya. Tapi kalau misalnya mau diajak diskusi sama teman-teman RFP itu ternyata ini temanku ya, temennya sekantorku tuh bilang, aku tuh ngambil RFP supaya bisa dapat gelar RFP-nya. Karena ternyata waktu udah ngejalanin kelasnya mirip kok sama yang diajarin di kantor. Nah, itu tuh. Jadi kalau yang agensiku sih seperti itu. Cuman ternyata ada agensi lain yang berbeda. Agensi lain nggak selalu menyediakan hal yang sama. Terus bedanya ya 2 jalur itu sih. Nah, ada kalanya juga kami kalau nggak dari agensi, kami antar leader tuh saling berbagi pengetahuan. Jadi misalnya ada leader yang udah berpengalaman, misalnya dia dulu backgroundnya di finance. Nah, tuh bisa tuh ngajarin yang lain. Atau misalnya ada yang backgroundnya di bank manager. Dia ngajarin communication skill-nya gimana. Kayak gitu-gitu. Jadi kita belajarnya nggak cuma belajar soft skill, tapi juga belajar hard skill ya, pasti dua-duanya. Nah, yang paling susah itu adalah belajar di lapangan langsung. Kenapa? Karena sebenarnya tugas seorang penjual itu bukan banyak ngomong. Tidak pernah ada sejarahnya orang itu harus pinter ngomong. Pinter ngomong dan ngomong tertata itu hal yang lain. Nah, apa sih yang membuat orang itu terlihat pinter ngomong? Disenengin kalau ngomong. Karena dia banyak mendengarkan dulu. Yang paling sulit itu adalah belajar mendengarkan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita benar-benar praktek di lapangan. Jadi sumber belajarnya 3. Dari perusahaan, dari kantorku, kalau aku ya, sama 3 dari pengalaman, dari praktek di lapangan. Karena itulah tempat belajar yang sejati. Itu kayak bener-bener skill orangnya tuh kayak dilatih banget lah. Kalau hard skill belajarnya dari kantor. Tapi kalau bener-bener mau nguji skillnya, udah langsung turun ke lapangan aja, ketemu sama orang. Dijamin pasti belajar sesuatu. Oke. Wah, ini yang gue suka juga sih, Vel, kayak di kantor emang juga sediain ya buat emang belajar gitu ya. Ini dan iya sih, nggak kalau misalnya kita ngomongin perusahaan in general itu nggak semua perusahaan kasih
kelas-kelas course gitulah ya buat karyawannya ya. Tapi kayak diwajibkan gitu ya berarti ya, ada gitu ya. Ada. Ya, cuma mungkin side note juga ya. Ini buat pengetahuan, sebenarnya kebanyakan perusahaan tuh pasti ada trainingnya. Cuman ya gimana ya? Ya orang sekolah aja bisa bolos kok ya. Orang sekolah aja bisa apa namanya? Nggak dengerin waktu sekolah gitu kan. Ya ada lah orang-orang yang mungkin kurang menyimak kayak gitu. Jadi ya pilihlah orang-orang yang bisa dipercaya dan orang-orang yang bisa menjelaskan produk dan kamu merasa nyaman sama mereka. Itu penting sih. Tapi juga nggak nyaman doang ya. Terus habis itu ngejelasinnya nggak oke gitu misalnya, atau orangnya nggak ada pertumbuhan gitu. Soalnya hal penting tuh yang ngeliat juga sih, ini orang ada pertumbuhan nggak sih, track recordnya gimana. Ya itu penting juga sebenarnya. Jangan kalau udah nyaman terus tiba-tiba hilang aja gitu ya. Aduh, iya ya. Makanya kan banyak nasabah sakit hati ya. Duh, agenku hilang, dia di kontak nggak bisa kayak gitu. Padahal udah nyaman sama dia gitu. Aduh, baper sedih deh. Oke, kita main asuransi. Oke, terakhir Vel. Mungkin setelah bedah karir ini ada yang jadi, kayaknya pengen nyoba nih jadi agent atau segala macam gitu yang berhubungan dengan asuransi. Ada tips atau kayak dari Velika ada yang mau disampaikan nggak kalau buat teman-teman yang mau jadi agent asuransi atau yang Velika lakuin lah sekarang gitu? Oke. Aku akan menceritakan posisi aku dulu pertama kali saat memulai ya. Karena kan pasti kalau dengan posisi aku sekarang jadi nggak relevan dong. Teman-teman bakal bilang, iya lu enak, Vel udah promosi gitu. Iya, Vel lu enak, tim lu udah jalan kayak gitu. Nah kalau misalnya kita baru mulai ya, apa lu bisa bilang gitu kan. Nah aku juga lagi banyak menangani teman-teman tim-timku yang baru join dan baru berpartner sama aku dan perusahaan mitraku. Yang bisa aku sampaikan tuh gini sih, teman-teman, mungkin kita ngerasa industri asuransi di Indonesia masih belum begitu bagus ya. Aku pun setelah masuk tuh kayak setelah turun ke lapangan, aku mendapati banyak banget keluh kesahnya orang-orang di lapangan, yang maksudnya nasabah-nasabahnya. Nah, beberapa hal yang bisa aku sampaikan adalah kalau misalnya teman-teman mulai nih di industri ini, tapi teman-teman mungkin masih takut karena mungkin kita melihat sebuah profesi asuransi juga kayaknya kok negatif ya. Nggak tahu apakah teman-teman ada yang merasakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang ada nih, teman-teman tenang aja, nggak apa-apa. Sebenarnya orang itu belum paham aja tentang industrinya. Karena maksudnya kayak gini, jika satu hal itu ada yang bilang bagus, tapi juga di sisi lain ada yang bilang nggak bagus. Nah, yang benar kan yang mana kita nggak ngerti ya. Misalnya kayak ada yang bilang, oh asuransi itu jelek lah lu jadi agent. Tapi ada yang bilang, oh jadi agen asuransi bagus ya, nggak apa-apa lu terusin aja. Saudaraku ada yang bilang gitu ke aku kok. Nah, tapi yang mana yang benar? Nah, yang paling benar adalah gimana ketika kita menjalaninya. Jadi, apa ya, akan selalu ada yang bilang segala hal tuh baik atau buruknya. Termasuk apa ya, ya mungkin kalau misalnya dibilang saham aja ada yang bilang buruk kok, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, it's not about kita, kalau misalnya kita udah masuk ke industrinya nih, karena aku udah di depan ya, maksudnya aku udah ada jalan yang sempat aku lewatin, aku bisa ngomong sama teman-teman kalau misalnya ditolak, dijahatin sama orang, it's not personal, orang tuh cuma belum paham aja. Aku ngelihat makin ke sini orang-orang respect kok kalau misalnya kayak aku sekarang ngejalanin di industri asuransi ini dengan sungguh-sungguh. Beda banget sama waktu aku awal-awal mulai. Jadi yang paling penting tuh adalah gimana kita menjalankannya, bukan industrinya. Orang itu mungkin akan melihat kita kayak buruk karena industri yang ditempelkan di jidat kita kayak gitu. Tapi sebenarnya kan how we do it itu yang penting juga kan. Kalau misalnya kayak aku sekarang di asuransi, dulu juga ada masa-masanya orang meragukan. Maklum, memang ada, maksudnya kerjaan orang juga kalau misalnya keluar juga bisa lah, orang di bank marketing deposito aja bisa keluar gitu kan. Tapi ya sama halnya, kalau misalnya pun ternyata nggak setelah dijalani, oh it's not for me yet gitu ya. Ya nggak apa-apa, tetap berintegritas. Sampaikan misalnya ke orang nasabahnya. Oh ya, saya ada rencana pindah di sini, tapi kalau servis nanti bisa ke leader saya ya, nih leader saya namanya Velika kayak gitu. Kantornya yang di sini. Nanti segala macam klaim boleh hubungi saya, nanti saya bantu ke leader saya gitu. Itu kan bisa sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, segala hal yang dijalankan dengan baik. Ada kok agent yang kayak gitu, saya dan nasabahku itu yang sebelum pindah polis ke aku, dia bilang, oh ya ini anaknya baik, waktu mau keluar dia ngomong dulu, dia pamit, terus habis itu dia kenalin sama leadernya. Jadi setelah dikenalin, leadernya juga yang hubungin saya, kayak kasih info polisnya kayak apa. Nah itu kan sebenarnya banyak jalan ya. Jadi sebenarnya nggak harus yang jadi negatif kayak gitu.
Ya, ya. Terus semangat, dunia penjualan apapun pasti ada orang yang belum merasa butuh produk kita. Orang jualan HP aja di Marina Marina kan Surabaya ya. Orang yang jualan HP aja di pusat elektronik aja masih bisa ditolakin kok. Kita ngelewatin orang-orang nawarin buka rekening kita bisa tolak, dan itu kan maksudnya bukan karena kita gak disenengin ya, maksudnya kayak ya penolakan tuh selalu terjadi lah di industri penjualan itu. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja. Karena dunia penjualan tuh sangat amazing dan pertumbuhan diri kita tuh akan sangat cepat kayak gitu. Ya, ya. Kan kita orang-orang bergrowth mindset ya. Cie. Iya, betul, betul, betul. Dan gue jadi ingat lagi sih kayak ya semua peristiwa apapun sebetulnya netral gitu ya, Vel, ya. Hmm. Netral ya, kita yang labelin baik buruk ya gitu sebetulnya. Ya termasuk ini gitu. Mungkin kadang kita juga lebih sering dengerin yang jelek-jeleknya ya, karena kan berita ya kebanyakan deh ya orang berita nyari kan bad news is a good news kan gitu kayak segala macam. Tapi emang ini deh, kemarin malam itu baru banget aku ngobrol sama temanku. Memang fear is very effective untuk ngedrive orang, tapi efeknya cuma sebentar. Padahal sebenarnya daripada nakut-nakutin, hal-hal yang baik tuh jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih menyenangkan loh gitu maksudnya. Gitu kan. Nyambung yang tadi Devon bilang. Ya. Thank you Vel for sharing hari ini. Gue sendiri, gue pribadi benar-benar tercerahkan sih, walaupun padahal kita udah sering ngobrol tapi gue tercerahkan lagi tentang Kayak baru paham kali ya, Von ya. Kayak baru ngebahas memang. iya betul. Habis ini kayak gue mau ngobrol lagi ya. Oh boleh. Ntar Ya. ya kita kan WA-an aja bisa. Well, thank you Growth Space udah ngasih kesempatan. Terus teman-teman juga thank you udah izinkan aku untuk sharing dan berbagi sama kalian. Makasih ya. Thank you semua juga buat yang udah sampai akhir ngikutin ini. Jadi nanti kita bakal ada sesi-sesi Twitter Space lainnya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi untuk sekarang kita akhiri. Jadi goodbye and good night. Bye-bye. Semua. Bye.